Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Bicara mengenai jurnalistik, kepenulisan dan lain sebagainya. Mungkin kalian dulu saat SMA ataupun di luar sana pernah mengikuti salah satu kegiatan atau bermacam-macam kegiatan mengenai jurnalistik atau kepenulisan. Nah, sama halnya dengan di Universitas Negeri Surabaya, ada tempat untuk kalian yang suka nulis, suka jurnalistik untuk berkembang dan berproses bersama-sama. Sudah hadir bersama saya Mas Alvin dari UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Gema. Halo Mas Alvin. Ya, selamat sore Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik pada hari ini. Baik ya? Iya. Tetap sehat? Alhamdulillah tetap sehat. Tetap semangat walaupun masa pandemi ini ya? Iya, harus semangat. Iya. Oke, baik, kita nanti akan ngobrol-ngobrol seputar UKM Pers Gema ini seperti apa bersama Mas Alvin. Sebelumnya Mas Alvin silahkan menyapa rekan Unesa agar lebih kenal, lebih akrab tentunya bersama Mas Alvin. Silakan. Ya, selamat sore teman-teman Unesa. Perkenalkan saya Alvin dari LPK Gema Unesa. Semoga teman-teman di rumah tetap sehat selalu ya, dan jangan lupa tetap saksikan siaran dari Radio Unesa Radio ini. Unesa. Di Mas Alvin sendiri di LPK atau UKM Pers Gema ini sebagai apa? Kalau saya di LPK Gema sendiri sebagai pimpinan redaksi, Mas. Pimpinan redaksi. Oh iya, rekan Indonesia mungkin belum mengetahui LPK itu merupakan kependekan dari Lembaga Pers Kampus ya. Lembaga Pers Kampus. Di sini ada unit kegiatan mahasiswa Pers Gema ini. Begitu ya rekan Indonesia. Jadi LPK itu Lembaga Pers Kampus. Baik, Mas Alvin bisa cerita mengenai sejarah singkat dari LPK atau UKM Pers Gema ini? Ya, baik. Jadi pada awalnya LPK Gema sendiri didirikan pada tahun 1988. Waktu itu ada mahasiswa namanya Pak Rozi. Pak Rozi kebetulan mahasiswa bahasa Indonesia, punya keinginan besar di bidang jurnalistik pada saat itu. Karena belum ada wadah yang buat nampung kegiatan mahasiswanya, akhirnya Pak Rozi berjalan sendiri waktu itu. Pembinanya waktu itu dengan Pak Budi Dharma. Pak Budi Dharma dari FBS. Iya, dari MBS, FBS juga. Nah, waktu itu terbitlah satu tabloid pertama dari Gema. Kebetulan waktu itu Pak Rokib yang nyusun sendiri bersama Pak Budi Dharma. Karena merasa kurangnya tim atau redaktur penyusun tabloid tadi, akhirnya Pak Rokib tadi itu membuat open recruitment tentang Gema. Yang mau masuk Gema silahkan, yang berminat di bidang jurnalistik masuk. Akhirnya sampai sekarang kita udah terbit ke edisi 207 gitu, Mas. 207 begitu ya. 207, jadi sudah berdiri sejak tahun 1988. Iya, berarti 30 tahun lebih. Iya. Pers Gema ini sudah ada di Unesa. Iya. Nah, dari tahun ke tahun untuk menjaga eksistensi dari LPK atau UKM Pers Gema ini seperti apa? Nah, jadi pada tahun ini, khususnya tahun milenial, kita nggak hanya terbit di tabloid sama buletin, tapi kita juga udah mulai masuk ke ranah media sosial seperti di Instagram maupun website gitu, Mas. Nah, selanjutnya untuk tampilan tabloid sendiri kita perbarui dari setiap waktu. Kalau pada awal kali Gema cetak itu masih tabloidnya hitam putih, tapi sekarang udah mulai berwarna. Jadi sudah mengikuti arus perkembangan zaman begitu ya. Begitu. Jadi biar untuk para pembaca itu juga tidak bosan begitu ya dengan tampilan tabloid dan hasil cetak yang hitam putih saja seperti itu ya. Betul. Baik, kemudian kegiatan rutin yang biasa dilakukan di LPK atau UKM Pers Gema ini seperti apa? Jadi kita memiliki beberapa kegiatan rutinan, khususnya kegiatan bulanan. Kita memiliki agenda seperti bedah buku. Di bedah buku sendiri kita membedah tentang buku tersebut, seperti isinya, tata cara sama karakteristik dari tulisannya seperti apa. Nah, kita saling diskusi di situ. Selain itu ada kegiatan rapat rutinan evaluasi. Nah, di rapat evaluasi itu membahasnya tentang kinerja kawan-kawan di Gema. Seperti setiap kali peliputan, kita evaluasi di liputan ini ada yang kurang apa atau apa gitu, nanti kita selenggarakan di rapat evaluasi. Selain itu kita juga punya agenda rutin seperti kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini kita lakukan setiap 1 tahun 2 kali gitu. Kebetulan kemarin kita udah melakukan kunjungan kerja. Selanjutnya selain itu ada, kalau di tahun ini kita memiliki kegiatan seperti seminar online karena masa pandemi kan, yang pada awalnya kita lakukan secara offline gitu. Masih banyak lagi, Mas gitu. Untuk liputan atau berita-berita yang ditulis di LPK Gema itu berita-berita apa aja? Apakah seputar kampus Unesa saja? Apakah juga ada berita-berita dari luar? Nah, jadi kalau berita khususnya di
tabloid atau buletin, kita nggak hanya menghadirkan dari dalam UNESA sendiri, tapi kita juga ambil berita dari luar seperti tren, fashion, sama isu-isu yang ada di luar. Kita masukkan ke dalam tabloid atau buletin. Kalau nggak gitu ya tetap kita masukkan di website ataupun Instagram UNESA gitu. Tapi lebih banyak kita berita tentang UNESA, seperti di UNESA sedang apa, ada apa gitu. Nah, kita liput gitu Mas. Untuk reporter-reporternya sendiri dari anggota Gema itu ya? Iya betul. Kemudian untuk struktur organisasi dari LPK atau UKM Pers Gema ini seperti apa? Jadi di Gema itu ada namanya 2, pimpinan redaksi sama pimpinan umum. Kalau pimpinan redaksi itu tugasnya untuk ke bidang keredaksian seperti kepenulisan, berita, ataupun terbitan dan lain-lain yang berhubungan masih sama tentang keredaksian. Selanjutnya ada pimpinan umum. Di pimpinan umum sendiri tugasnya adalah untuk mengawasi dan mengorganisir seluruh anggota Gema sendiri, termasuk seperti SPJ, LPJ-an itu tugasnya dari pimpinan umum. Terus ada kegiatan yang berhubungan sama pers lain itu dari pimpinan umum. Redaksi tentang keredaksian seperti itu Mas. Mungkin ada divisi-divisi yang menyusun dari LPK Gema sendiri? Kalau di Gema ada 4 redaksi. Pertama redaktur media, litbang, bahasa sama artistik. Dari tiap 4 redaktur tersebut juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti di media itu yang tugasnya sebagai broadcast, sebagai media broadcast kita seperti di Instagram, website, atau yang megang gitu. Kalau redaktur bahasa tentang lebih tepatnya kebahasaan gitu. Terus ada redaktur artistik, lebih tepatnya ke layout Gema gitu. Sambalnya dengan litbang. Kalau litbang tentang pengembangan SDM di Gema sendiri gitu Mas. Untuk jadwal terbit dari buletin atau apa tadi? Tabloid. Nah, buletin dan tabloid Gema itu setiap bulan kah? Apa beberapa bulan sekali kah? Atau seperti apa? Pada awalnya kita agendakan setiap 3 bulan 1 kali. Iya. Tapi karena ada sedikit kendala di tahun ini, jadi kita baru terbit 2 kali kalau tahun ini. Tahun ini? Iya. Selama bulan Januari sampai Agustus ini terbit 2 kali. Iya, masih. Masih terbit 2 kali. Iya. Ya, baik. Jadi untuk rutinnya di tahun-tahun sebelumnya? Kalau di tahun-tahun sebelumnya tergantung dari pimpinan redaksinya sendiri. Ada yang 1 tahun terbit sebanyak 2 kali, ada yang 1 kali, tergantung. Kalau tahun ini rencananya sih saya setiap 3 bulan 1 kali. Begitu. Oh, setiap tahun bergantung dari pimpinan redaksinya ya. Iya. Mau terbit berapa kali begitu ya. Jadi dari tahun ke tahun mungkin agak sedikit berbeda begitu ya. Berbeda. Ada yang terbitnya setahun 2 kali. Nah, tahun ini mau dibuat 3 bulan sekali. Iya. Jadi begitu ya. Jadi bergantung masa kepemimpinan di masa itu begitu. Iya, sama diskusi dari seluruh anggota Gema juga. Jadi setiap tahunnya bisa berubah-ubah begitu ya. Iya, betul sekali. Oke, kemudian fasilitas yang dimiliki dari LPK atau UKM Pers Gema sendiri seperti apa, Mas? Kalau di Gema sendiri kan kita berlokasi di gedung E3 Kampus Ketintang. Kita memiliki sebuah sekretariat. Terus selanjutnya ada fasilitas penunjang seperti printer sama alat-alat kejurnalistikan, tapi nggak terlalu banyak sih Mas gitu. Mungkin seperti apa ya? Seperti komputer. ID card. Ya, kalau komputer masih belum gitu. Belum komputer belum ya. ada, masih pribadi gitu. Jadi pakai laptopnya. Mungkin kalau mau nulis ya pakai laptopnya pribadi masing-masing gitu ya. Mungkin ada lagi fasilitas penunjang lainnya? Fasilitas penunjang seperti PDH, ID card begitu kan. Kalau fasilitas dalam bentuk berdiri masih sekretariat gitu. Insya Allah pengennya nambah lagi gitu. Ya mungkin bertahap Mas, tidak bisa langsung begitu saja, tapi juga bertahap begitu ya. Tapi dari teman-teman Pers Gema sendiri, ya ini seperti kita lihat bersama PDH-nya, ID card-nya. Jadi saat liputan itu juga orang-orang tidak bertanya-tanya ini dari mana gitu ya. Betul. Sudah ada ID card tanda pengenalnya. Jadi rekan Indonesia yang suka kepenulisan, suka jurnalistik bisa bergabung bersama teman-teman di LPK atau UKM Pers Gema ini untuk mengembangkan bakat kalian atau kemampuan potensi kalian di bidang jurnalistik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai LPK atau UKM Pers Gema ini bersama Mas Alfian ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa.
Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Masih bersama Mas Alvin dari LPK atau UKM Pers Gema. Ya, kemudian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar kegiatan di LPK Gema ini, kemudian fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Untuk LPK atau UKM Pers Gema sendiri, untuk pembinanya siapa saat ini, Mas? Kalau saat ini kita ada 2 pembina. Yang pertama Bu Prima Vidya Asteria ya. Yang kedua dari Pak agak lupa ya. Iya, kebetulan beliau kurang aktif saat ini. Yang aktif Bu Prima. Lama, iya. Yang sampai saat ini Bu Prima gitu. Sampai saat ini Bu Prima Vidya Asteria dari Bahasa Indonesia FBS. Iya, Bahasa Indonesia. Oke. Jadi untuk pembinanya dari Bu Prima. Kemudian untuk umpama dari Pers Gema ada kegiatan mentoring dan lain sebagainya. Mungkin pernah nggak mengundang mungkin dari luar Unesa yang sudah memang berpengalaman di bidang jurnalistikan begitu? Kalau itu udah jadi agenda rutin kita dari setiap divisi. Contohnya dari redaktur media kita sering dan akan mengagendakan untuk kedepannya mengundang dari media-media lain seperti Jawa Pos. Kalau nggak gitu dari Kompas, ini masih rencana. Kemudian dari artistik sendiri, kemarin kita juga udah buat dan udah ngundang narasumber kebetulan dari Unesa juga. Terus ini nanti rencananya Litbang juga mau ngundang narasumber dari Aji juga, masih rencana ke depannya gitu. Jadi selain punya pembina dari Unesa, LPK Gema ini juga sering mengundang mentor-mentor ataupun pemateri-pemateri narasumber dari media-media luar Unesa juga ya, yang sudah memang expert di bidangnya masing-masing begitu ya. Oke, kemudian nah ini di masa pandemi, Mas, mungkin banyak kegiatan peliputan dan lain sebagainya yang terkendala karena kita harus mematuhi berbagai macam protokol kesehatan dan tidak boleh sembarangan di masa pandemi ini, harus pakai masker dan lain sebagainya. Semuanya serba online, daring. Nah, dari LPK Gema sendiri bagaimana untuk tetap berkegiatan di masa pandemi ini? Jadi kegiatan kita di masa pandemi ini seperti halnya peliputan ya, Mas ya. Kita adakan secara daring online. Jadi untuk narasumbernya pertama kita cari narasumbernya, kalau sudah ketemu nanti kita tugaskan dari setiap redakturnya untuk meliput. Nah, wawancara juga dilakukan bisa dilakukan secara online gitu. Jadi semuanya serba online. Serba online kalau saat ini. Tapi tetap terlaksana begitu. Tetap terlaksana. Jadi dari LPK Gema sendiri untuk tetap menjaga komunikasi antar anggota seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan, tadi kan banyak juga divisi-divisinya, anggota-anggotanya juga banyak. Nah, untuk menjaga pola komunikasi agar semua pekerjaan atau semua target-target bisa tetap terlaksana walaupun di masa pandemi ini. Kalau saat ini kita sering mengadakan agenda bulanan, seperti rapat bulanan. Pada sebelum pandemi kan kita lakukan secara offline. Namun saat ini kita lakukan secara online, daring melalui Google Meet atau Zoom kayak gitu, Mas. Itu kita lakukan setiap 1 bulan. Tujuannya sebagai evaluasi dan juga untuk komunikasi sama teman-teman gitu. Jadi walaupun pandemi tidak menghalangi untuk tetap berkomunikasi, tetap berkoordinasi begitu ya antar anggota begitu. Lewat platform online seperti itu tadi ya. Baik. Sampai saat ini berapa jumlah anggota dari LPK Gema ini? Kalau sampai saat ini sekitar 25 orang. 25 orang. Iya, betul. Itu sudah terbagi dalam divisi-divisi kah atau ada pengurusnya kemudian ada anggotanya atau seperti apa? Sudah terbagi ke setiap divisinya masing-masing. Jadi 25 itu udah termasuk dari PPH dan juga udah masuk ke anggotanya gitu. Untuk masuk di LPK Gema ini, apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi seorang mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang ingin terjun di dunia jurnalistik? Jadi yang belum punya bekal apapun, apakah juga bisa masuk di LPK Gema ini? Jadi pada awalnya untuk masuk ke Gema sendiri, setiap orang juga memiliki kesempatan yang sama gitu, Mas. Pada awalnya kan setelah kita mendaftar di Gema, ada namanya ada kalanya dia sebagai wartawan magang. Jadi statusnya waktu itu masuk daftar sebagai wartawan magang. Setelah dia mengikuti kegiatan PJTD baru ditetapkan sebagai wartawan Gema. Nah, pada saat setelah melakukan PJTD itu baru disahkan sebagai anggota Gema gitu, Mas. Jadi syarat utama untuk ikut ke Gema sendiri adalah mengikuti PJTD atau pelatihan jurnalistik tingkat dasar gitu, Mas. Jadi saat maba atau mahasiswa baru masuk, itu mereka mengikuti PJTD pelatihan jurnalistik dasar.
Jadi rekan UNESA, bila mana kalian memang punya keinginan untuk berproses di LPK Gema ini, jangan khawatir, jangan takut. Nanti akan ada LBCTD ya. Siap. Jadi kalian bisa belajar mengenai jurnalistik dasar di LPCTD itu. Nanti kalian akan dibimbing sampai menjadi jurnalistik yang profesional. Di Gema pun juga sering mengadakan mungkin kegiatan mentoring dan lain sebagainya bersama para jurnalistik yang sudah expert di bidangnya masing-masing, mungkin layouting, tulis-menulis dan lain sebagainya, begitu ya. Jangan khawatir, kalian akan tetap bisa berkembang bila mana memang punya niat yang benar-benar sungguh-sungguh untuk berproses di LPK Gema di bidang jurnalistik ini ya Mas. Mungkin sharing-sharing Mas ini. Dulu saat Mas Alvin ini bergabung di LPK Gema, mungkin saat awal-awal menjadi keanggotaan, ada nggak kesulitan yang pernah dihadapi Mas? Ada tentunya. Pada awalnya kan saya masuk di Gema nggak ada basic atau latar belakang sebagai seorang jurnalistik. Memang karena itu saya kebetulan suka fotografi kan. Di Gema sendiri kan juga ada namanya divisi redaktur media. Nah di media itu salah satu yang membidangi saya di bidang fotografi waktu itu. Nah setelah saya masuk di Gema, saya kan masih sebagai wartawan magang sebelum saya mengikuti PJTD. Nah di PJTD saya ternyata baru tahu, oh ternyata jurnalistik seperti ini. Nah setelah jadi redaktur sendiri kan banyak kegiatan di luar. Nah setelah saya mengikuti banyak kegiatan di luar, ternyata lembaga pers itu seperti ini gitu. Akhirnya secara nggak langsung karakter kita sebagai seorang wartawan terbentuk secara bertahap gitu Mas. Jadi secara bertahap, secara tidak begitu saja jadi begitu ya. Begitu saja jadi. Jadi memang dari proses, dari magang, kemudian LPCTD tadi, dan sampai saat ini Mas Alvin menjadi ketua, menjadi apa? Pimpinan redaksi dari LPK Gema UNESA. Kemudian selain mengenai jurnalistik dan lain sebagainya, mungkin ada keuntungan atau ilmu lain yang bisa diperoleh saat bergabung di LPK Gema UNESA ini Mas? Mungkin salah satunya kita punya banyak relasi antar sesama wartawan atau sesama anggota pers, nggak hanya di kampus UNESA tetapi juga di kampus lain gitu. Selain itu kita juga bisa kenal dengan wartawan-wartawan tentunya di media besar, CNN, di Kompas dan lain-lainnya gitu Mas. Jadi nanti kalau kita suatu saat masuk ke dunia kerja sudah tahu, terutama khususnya di bidang jurnalistik ataupun media gitu Mas. Jadi relasi itu sangat penting begitu ya. Jadi kuliah tidak hanya sekadar kuliah, masuk perkuliahan terus pulang dan lain sebagainya, tapi juga berproses membangun relasi ketika kita sudah lulus, mencari pekerjaan itu bisa lebih mudah begitu ya. Betul. Jadi rekan UNESA, bila mana kalian memang punya keinginan dan memang punya niat untuk berproses bersama-sama teman-teman dari LPK Gema, jangan khawatir, langsung saja bergabung untuk mendapatkan pengalaman yang lebih. Jadi di dunia perkuliahan itu tidak hanya soal akademik dan disiplin ilmu yang kalian pelajari saja, melainkan banyak soft skill lain yang bisa kalian pelajari. Salah satunya di LPK Gema ini. Baik, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mas Alvin dari LPK Gema UNESA. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA, Informasi, Edukasi, dan Prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror dalam program Bincang UNESA Bisa. Rekan UNESA, jangan lupa untuk senantiasa update informasi seputar dunia pendidikan, tentunya di www.radiounesa.com untuk mengetahui update-update informasi seputar dunia pendidikan dan informasi seputar dunia kampus UNESA. Bisa juga Anda download aplikasi
Radio Unesa di Play Store atau di App Store ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe YouTube channel Radio Unesa. Kita lanjutkan lagi ngobrol bersama Mas Alvin dari LPK Gema Unesa. Baik Mas Alvin, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar LPK, seputar kegiatan yang ada di LPK Gema ya. Nah sekarang kita ngobrol bersama Mas Alvin seputar pengalaman Mas Alvin selama menjadi bagian dari LPK Gema Unesa. Dulu saat Mas Alvin bergabung, apa sih motivasi yang melatar belakangi Mas Alvin untuk terjun di dunia jurnalistik, terutama berkontribusi di LPK Gema ini? Yang jadi motivasi saya kan kegemaran saya waktu itu pada bidang fotografi. Kebetulan waktu itu kita sedang buat tabloid kan. Nah, akhirnya waktu itu saya diterjunkan sama pimpinan redaksi waktu itu untuk ambil foto di salah satu kegiatan di kampus Unesa. Nah, kebetulan waktu itu kan foto saya ada yang dipajang. Nah, kan dari foto itu yang dipajang dilihat oleh banyak orang. Nah, dari situ bisa timbul motivasi, oh ternyata foto saya bisa membantu banyak orang begitu. Itu yang jadi salah satu motivasi saya dulu tetap ada di Gema gitu. Jadi motivasinya terkait fotografi ya. Oke. Kemudian pengalaman suka maupun duka bisa diceritakan juga setelah mungkin 2 tahun berproses di Gema ya, dari 2018 sampai 2020 ini. Ada pengalaman suka maupun duka yang bisa diceritakan? Suka dukanya lebih banyak ke dukanya sih Mas sebenarnya. Kita kan sering liputan seperti aksi demo di luar kampus. Kadang itu ada demo di dalam kampus, kasus pencurian lain-lain kan. Nah dari dukanya sendiri secara nggak langsung ya kita terjun secara langsung ke lokasinya gitu untuk ambil informasi terbarunya. Nah selain itu di waktu kita terjun di lapangan juga kadang kita dikira salah orang gitu loh. Nah makanya kan setiap kali kita liputan selalu bawa ID card sama PDH biar orang tahu kalau ini dari pers, dari jurnalistik gitu. Sama halnya kayak dulu waktu demo di gedung DPRD, waktu itu kan ada juga dari mahasiswa Unesa, mahasiswa kampus lain tolak Omnibus Law waktu itu. Nah kebetulan waktu itu ada beberapa polisi yang nangkap beberapa orang kan. Karena kebetulan waktu itu kami bawa PDH, alhamdulillah akhirnya gak kena juga. Padahal waktu itu kami masuk ke barisannya. Karena waktu itu kan tujuan kami untuk meliput gitu, sebagai pers gitu Mas. Jadi memang banyak risiko juga. Banyak risiko ya. Tapi pastinya seru dong Mas. Seru juga. Banyak pengalaman, banyak relasi juga, bisa liputan ke sana ke sini. Dengan membawa PDH, seragam kebanggaan, ID card dan lain sebagainya. Kan langkah seorang jurnalistik pasti dipermudah karena kita juga di sana meliput begitu ya. Iya betul sekali. Jadi untuk rekan Indonesia yang suka terjun di lapangan langsung, suka nulis-nulis berita, nulis-nulis artikel jurnalistik dan lain sebagainya, bisa langsung bergabung bersama LPK Gema Unesa ini. Ya. Kemudian selama pandemi Mas, mungkin bagaimana untuk LPK Gema ini melakukan open recruitment? Seperti kita ketahui bahwa tahun-tahun sebelumnya setiap PKKMI pasti ada Expo UKM yang dilaksanakan dari teman-teman BEMU ya. Kemudian untuk di tahun ini, di masa pandemi ini, bagaimana dari LPK Gema sendiri untuk melakukan open recruitment? Kemungkinan besarnya kita adakan secara daring atau online. Kemungkinan dilaksanakan sekitar bulan Desember. Kalau sebelum Desember, bulan November kita udah adakan open recruitment, dilakukan secara online dengan ada beberapa persyaratan. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya kita persyaratannya seperti mengirim tulisan atau mengirim hasil karya di bidang jurnalistiknya. Nanti kita sharing dan kita seleksi sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Nah setelah kita tempatkan nanti ada namanya PJTD. Nah mereka setelah masuk ke tiap-tiap divisinya atau di setiap redakturnya, kita PJTD sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu Mas. Nah, setelah melakukan PJTD baru bisa ditetapkan sebagai anggota Gema gitu Mas. Jadi memang kalau minatnya di fotografi nanti masuknya di fotografi. Iya gitu. Di bidang kepenulisan di kepenulisan begitu. Sudah dikelompokkan sesuai bidangnya masing-masing seperti itu. Oke. Baik, kemudian Mas Alvin bisa sering-sering mengenai bagaimana cara membagi waktu antara kegiatan di perkuliahan dan di kegiatan LPK Gema sendiri. Bisa diketahui bahwa kegiatan LPK Gema ini kegiatan jurnalistik, bahwa harus liputan kesana kemari. Nah itu bagaimana untuk memanajemen waktu dari diri Mas Alvin sendiri ketika bergabung di LPK Gema ini? Jadi gini, pada perkuliahan ya khususnya kan setiap kegiatan atau setiap
acara kan nggak bisa kita prediksi datangnya kapan. Betul. Gitu kan. Nah, jadi pertama kita cari informasi. Nah, kalau ada informasi kita bagikan di grup Gema. Nah, dari situ kira-kira siapa redaktur yang paling dekat dengan acara atau kegiatan tersebut. Meskipun kalau ada jam perkuliahan, tetap kita buatkan sebagai surat tugas gitu untuk mengganti jadwal perkuliahan. Nah, setelah tugas liputan baru kita kembali lagi ke perkuliahan. Untuk menyiasatinya tetap kita kerjakan tugas kita yang diberikan oleh dosen. Nah, setelah itu kita buat tulisan lagi gitu. Jadi pada awalnya liputan, ngerjain tugas, setelah ngerjain tugas baru kita buat tulisan, baru kita post media. Tapi langsung hari H gitu, Mas. Nah, begitu. Jadi selama 2 tahun berjalan ini pernah nggak terganggu perkuliahannya? Pernah. Pernah ya? Iya, terutama pada saat pemira biasanya. Nah, pemira kan diadakan di setiap fakultas masing-masing. Nah, di setiap pemira biasanya memiliki keunikan agendanya masing-masing. Kadang di fakultas ini ada ini. Nah, secara nggak mau kan kita harus update terus di situ gitu kan. Nah, untuk menyiasatinya tetap kita buat surat tugas dan tugas dari dosen tetap kita kerjakan. Tapi jangan lupa izin ke dosennya harus jujur gitu, Mas. Jadi ada tugas untuk liputan dan lain sebagainya dengan izin dengan baik-baik begitu ya. Betul. Jadi pasti nanti akan diizinkan juga dari dosennya begitu ya. Oke, baik rekan Unesa. Mungkin itu yang kita obrolkan dengan Mas Alvin. Di akhir ini mungkin ada jargon atau slogan dari LPK Gema ini yang biasanya untuk tos atau membakar semangat gitu, Mas? Ada. Apa? Gema Unesa Jaya. Gema Unesa nalar kritis mahasiswa. Oke. Siap. Nanti disampaikan di akhir. Sekarang silahkan untuk menyapa rekan Unesa, mengajak rekan Unesa untuk bergabung bersama teman-teman di LPK Gema. Silakan. Untuk teman-teman Unesa yang ingin bergabung ke lembaga pers kampus Gema Unesa, tetap update dan follow Instagram Gema dengan nama Unesa Gema. Nanti setiap informasi perekrutan ataupun setiap agenda akan kita informasikan di situ. Atau juga bisa langsung ke contact person yang ada di bio Gema, dan juga bisa update ke laman gema.unesa.ac.id gitu, Mas. Jadi rekan Unesa, mungkin obrolan kita masih kurang panjang karena durasi juga, Mas ya. Iya, betul. Jadi rekan Unesa bisa kepo-kepoin atau bisa mengulik informasi lebih dalam mengenai Gema Unesa ini tentunya di Instagram Unesa Gema. Jadi kalian bisa DM di situ, tanya-tanya seputar Gema bila mana memang kalian berminat untuk di bidang jurnalistik. Ya, tentunya di jurnalistik kalian bisa bergabung di LPK Gema Unesa. Nah, untuk menutup kita jargon bareng-bareng, Mas, untuk membakar semangat dari rekan Unesa juga yang ada di rumah ya. Jangan lupa ikut ya. Oke. Gema Unesa Jaya. Gema Unesa nalar kritis mahasiswa. Nalar kritis mahasiswa. Satu kali lagi dong. Gema Unesa Jaya. Gema Unesa nalar kritis mahasiswa. Ya, terima kasih Mas Alvin sudah hadir di studio Radio Unesa. Sukses selalu untuk kedepannya bersama LPK Gema Unesa. Baik. Iya rekan Unesa, demikian obrolan saya bersama Mas Alvin dari LPK Gema Unesa. Bulatkan tekad kalian bila mana kalian ingin berproses berkontribusi untuk Unesa, salah satunya bisa bergabung di LPK Gema Unesa ini, bisa mengembangkan bakat atau kemampuan kalian di bidang jurnalistik, fotografi dan lain sebagainya ya. Oke, janganlah menjadi mahasiswa yang hanya rebahan, mahasiswa kupu-kupu yang hanya kuliah pulang saja. Oke, sampai jumpa rekan Unesa di bincang Unesa selanjutnya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram resmi Radio Unesa @Radio Unesa dan like, comment, subscribe YouTube channel Radio Unesa. Radio Unesa, informasi, edukasi dan prestasi.